Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Seniman Dani. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam jenis perkelep. Yang mana kita ketahui bahwa perkelep itu sangat penting bagi kita yang mau melakukan ubahan pada mesin kita, terutama jika kita melakukan ubahan pada camshaft atau neken as. Neken as yang memiliki lift yang tinggi tentunya diperlukan perkelep yang mumpuni untuk mengakomodir tingginya lift atau angkatan klep tersebut. Misalkan pada klep standar bukaan klep antara 4-5 mm, lantas kita melakukan ubahan pada cam dengan menambah liftnya, durasi maupun liftnya. Setidaknya dengan penambahan lift tadi, misalkan dari 4-5 mm menjadi 9 bahkan 10, tentunya perkelep apabila masih memakai perkelep standar maka akan mentok. Karena apa? Jumlah ulir di perkelep standar itu jumlahnya banyak, sehingga kemampuan liftnya tentunya terbatas. Jadi satu itu, ketika kita melakukan ubahan pada cam yang membuat angkatan klep itu semakin tinggi, maka kendalanya adalah mentoknya perkelep itu tadi. Itu pertama. Kedua, ketika kita sudah memodifikasi cam dengan durasi yang lebih besar misalkan, tentunya dengan pembesaran durasi cam tersebut, maka RPM yang dihasilkan pada mesin itu akan bergeser ke RPM atas, lebih tinggi RPM-nya. Misalkan pada standar RPM-nya cuma 8.000 atau sampai 9.000. Nah, jika sudah kita melakukan ubahan cam, RPM maksimal motor bisa berubah jauh di atas 9.000. Maka dari itu dibutuhkan perkelep yang memiliki daya kerja sesuai RPM yang ada di motor kita. Kemampuan perkelep untuk mengembalikan posisi klep menutup kembali di RPM tinggi itu harus kuat sesuai dengan berapa mesin itu berputar. Jika tidak, maka akan berakibat fatal karena akan terjadi floating. Floating yaitu gejala klep lambat menutup, sehingga klep belum menutup sempurna atau masih mengambang, sedangkan piston sudah mulai langkah ke TMA, sehingga berbenturan, bisa fatal, mesin bisa hancur yang sering disebut jebol. Nah, untuk solusi masalah itu tadi, yaitu mentoknya perkelep ketika lift sudah mulai tinggi dan keterlambatan perkelep untuk menutup klep pada RPM tinggi, maka solusinya adalah dengan mengganti perkelep. Nah, dalam mengganti perkelep ini kita memiliki bermacam-macam jenis, mulai dari perkelep smash, perkelep orinya smash, ini yang familiar. Kemudian ada perkelep Swedia, kemudian ada perkelep Jepang, yang tentunya di masing-masing klep, di masing-masing perkelep ini memiliki daya kerja yang berbeda-beda. Ada yang kemampuan liftnya sekedar mampu di lift 8 mm seperti perkelep smash ini.
Berkelap smash ini berdasarkan riset saya kemampuannya sebatas bukaan klep antara 8 sampai 8,5 mm. Maka jika kalian memodifikasi cam lantas membuat klepnya itu liftnya 8 atau 8,5 atau di bawahnya, maka masih bisa menggunakan berkelap smash ini. Di sini jumlah ulirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ulir. 6 ulir inilah yang membuat lebih bisa melayani bukaan klep hingga sampai 8 mili. Lantas itu masalah kemampuan kerjanya terhadap lift. Lalu bagaimana kemampuan kerjanya terhadap RPM? Tentunya kalau yang berkelap smash ini terhadap RPM itu berdasarkan riset saya ketika garap-garap motor harian, korek harian, itu bisa mampu sampai RPM 11.000. Nah, masih aman untuk kita taruh di mesin yang memiliki limiter di 11.000. Kalau lebih dari 11.000 ya berbahaya. Jadi kemampuannya kalau berkelap smash ini bisa 11.000. Lalu berikutnya berkelap Swedia. Berkelap Swedia ini lebih keras dari berkelap smash. Kemudian ulirnya juga sedikit dan renggang. Nah, kalau berkelap Swedia ini bisa lift bebas ini. Bisa sampai 10. Nah, bebas tapi ya dalam konteks standar lah. Antara 8 sampai 10 mm bukaan klep. Ini masih mumpuni. Karena ulirnya sedikit, 1, 2, 3, 4, 5 terus jarang sekali ini. Nah, ini berkelap Swedia. Liftnya bisa sampai 10 mm. Namun kemampuan kerjanya tetap ada batasannya. Kalau berkelap Swedia ini RPM maksimal ya paling 12.500 RPM. Saya pernah pakai Swedia ini paling mentok saya berani naruh limiter CDI di 12.500 RPM. Ini Swedia. Lantas berikutnya adalah berkelap Jepang. Nah, ini berkelap paling sakti, paling mahal, paling jos performanya. Ini sering saya pakai di motor-motor balap saya. Ini spek kompetisi berkelap Jepang. Berkelap Jepang ini ulirnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ulirnya 5, sama kayak Swedia. Cuman Swedia itu lebih panjang, lebih renggang. Nah, tapi kalau kekerasannya lebih keras Jepang. Kemudian daya kerjanya, kalau lift bisa sampai 10 mm. Kalau daya kerjanya ini sampai 16.000 RPM pun kuat. Nah, berkelap ini sampai 16.000 RPM kuat. Cuman ya biasanya kalau pada motor balap paling ya antara 14.000 lah RPM-nya saya taruh. 14.000, 14.500 itu paling maksimal. Jadi berkelap ini adalah berkelap yang diperuntukkan untuk kompetisi. Karena apa? Sudah mumpuni untuk melayani putaran mesin hingga 16.000 RPM. Mengenai lift, tetap ini bisa sampai 10 mm bukaannya, sama kayak Swedia. Sama. Cuman beda kualitas dan beda harga. Nah, berikutnya biar lebih detail dan ini tentunya penting bagi kawan-kawan, berikutnya saya akan menjelaskan apa sih ciri-ciri berkelap Jepang yang ori, kemudian berkelap Swedia, kemudian berkelap smash. Nah, bagaimana ciri-cirinya nanti saya jelaskan. Oke, saya akan sedikit beri penjelasan untuk kita mengetahui ciri-ciri dari utamanya berkelap Jepang ya. Soalnya banyak sekali beredar
di pasaran yang mengatakan perkelab Jepang gitu ya. Jadi sekarang saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana cara melihat keaslian per Jepang tersebut dilihat dari dimensi dan ciri-cirinya. Nah, ini yang saya pegang ini adalah perkelab Jepang, perkelab yang sudah terbukti paling sakti kalau digunakan untuk kompetisi. Perkelab yang mampu bekerja hingga 16.000 rpm. Nah, ciri-cirinya diantaranya, nah biasanya panjangnya itu 31,5. Biasanya panjangnya itu 31,5 kalau diukur seperti ini. Diukur semacam ini 31,5. Kemudian yang kedua, diameter ulirnya ini yang utama. Diameter ulirnya ini kalau diukur ini 3,2 mm. Nah, ingat 3,2 mm. Panjangnya ini 31,5. Terus diameter ulirnya ini 3,2 mm. Terus jumlah ulir apabila dihitung 1, 2, 3, 4, 5 memiliki 5 ulir. Nah, ini ciri-ciri secara dimensi. Nah, kemudian ada lagi yang cirinya khusus, dan ini yang paling penting dalam kita untuk mengetahui perkelab Jepang yang benar-benar asli. Nah, ini pada potongan di sisi samping-sampingnya, kedua sisinya, ini potongannya ini bukan sekedar dipotong seret terus diampas, bukan. Tapi setelah dipotong, di sini ada tirusnya ini, di diameter dalam ini loh. Potongannya, bekas potongannya ini, diameter dalamnya ini ada tirusan. Tirusannya bukan tirusan gerinda maupun puut, tapi seperti memang dicor berbentuk tirus seperti ini. Seperti ini. Jadi ada tirusnya ini. Perkelab Jepang ada tirusnya. Nah, inilah perkelab Jepang yang sering saya pakai di motor-motor balap saya. Nah, ciri berikutnya yaitu harganya tentunya. Harganya lumayan mahal. Ini antara 500 sampai 550-an lah. Biasanya yang menjual ini kalau di Indonesia ya ada AHRS. Nah, biasanya jual perkelab Jepang AHRS, kemudian BRT juga menjual perkelab Jepang yang ori seperti ini. Ini lantaran sudah luntur. Ini biasanya ciri khas warnanya adalah oranye. Ini kan saya lepas dari motor saya. Ini sudah luntur, cat orange-nya sudah luntur. Ada dikit-dikit tapi nggak nampak di kamera. Orange. Nah, jadi kalian kalau mau membeli perkelab Jepang, pastinya nggak ada perkelab Jepang itu harganya murah. Paling murah paling 450.000 itu paling murah. Jadi kalau ada perkelab Jepang yang dijual cuma 300.000 itu sudah pasti bukan ori Jepang. Dan kalau tidak ada tirusnya semacam ini, itu sudah bisa dipastikan bukan Jepang. Oke. Selanjutnya perkelab Swedia. Perkelab Swedia ini bermacam-macam. Ada yang model renggang gini, ada yang model rapet, ada yang model seperti perkelab Jepang tadi ini. Nah, ini kebetulan yang saya jadikan contoh adalah perkelab Swedia yang sering kita temui di pasaran seperti ini. Perkelab Swedia ini lumayan, kemampuan kerjanya ya 12.500 rpm kemampuan kerjanya. Kemudian kemampuan liftnya itu bisa sampai 10 mm, sama kayak perkelab Jepang. Namun bedanya dari materialnya.
kalau dibanding Jepang. Kemampuan kerjanya ini ya sebatas tadi lah 12.500 rpm. Tidak seperti perkelab Jepang yang sampai 16.000 rpm. Mengenai ciri-ciri ya seperti ini. Terdiri dari 5 ulir, 1 2 3 4 5 ulir juga sama kayak Jepang. Nah, cuman yang membedakan ini ada 2. 1, diameter ulirnya. Diameter ulir ini, nah, kalau diukur diameter ulirnya ini cuma 3 mm. Diameter ulirnya 3 mm. Berbeda dengan Jepang tadi, lebih besar diameter ulirnya ini 3,2 mm. Kalau Swedia ini cuma 3 mm. Ini Swedia. Nah, kemudian di pemotongan sisi-sisinya, pemotongan sisi ini seperti hanya sekedar di amplas, nah, sekedar di amplas dengan bidang rata seperti ini digosok. Tidak ada tirusnya seperti pada perkelab Jepang tadi. Ini nggak ada tirusnya, jadi tajam. Bagian dalamnya ini tajam. Nggak ada tirusnya seperti ini. Tirusnya tidak ada. Kalau di Jepang ada tirusnya. Jadi jangan sampai kita salah dalam memilih perkelab, terutama perkelab Jepang yang marak sekali beredar, perkelab abal-abal yang ngaku-ngaku Jepang. Oke, tadi sudah saya jelaskan bagaimana perbedaannya perkelab Jepang dan Swedia. Terus yang ini adalah perkelab smash. Dulu zaman belum zamannya ada perkelab racing seperti ini, zaman dahulu. Terus zaman belum masih sering oprek-oprek tanggung itu, kita sering memakai perkelab smash. Biasanya pakai di Jupiter. Di Jupiter itu ulirnya itu lebih rapat, kemudian tingkat kekerasannya masih lebih keras smash ini. Pokoknya kalau motor bebek standar yang paling keras ini perkelab smash ini. Ada lagi yang biasa dipakai perkelab Sonic dulu. Cuman Sonic ya itu keterbatasan liftnya juga, ya nggak jauh beda sama ini lah. Tapi ya sekelas Sonic lah ini kalau perkelab smash ini. Nah, untuk perkelab smash ini sering kita pakai apabila korek-korek harian, misalkan porting, pistonnya dibesarin, camnya standar atau dipapas cuma semili, liftnya nggak tinggi, durasinya nggak terlalu jauh dari standar, RPM-nya ya sekitar 11.000 maksimal, masih bisa pakai ini. Nah, intinya kalau motor standar yang paling bagus berdasarkan uji coba ya ini perkelab smash. Ini bisa dipakai untuk menambah atau menyesuaikan ubahan pada oprekan ringan seperti porting, kemudian papas dikit, camnya ini bisa kita pakai perkelab smash. Harganya ini cukup murah ini. Ini kemarin saya beli cuma 20.000 kalau nggak salah. Ori 20.000. Kalau Jepang Jepang ini sekitar 450 sampai 550 tergantung tokonya masing-masing. Ini biasanya kalau kalian tidak tidak salah beli, biasanya yang menjual ini AHS atau BRT. Ciri-cirinya ada catnya orange. Nah, kalau Swedia ini antara 200 sampai 300 lah. Perkelab Swedia ini. Ini ya bagus juga ini. Saya pun kalau gestrek kadang pakai ini karena gestrek RPM-nya nggak terlalu tinggi, karena karakter camnya kita prioritaskan bawah menengah, sehingga RPM puncaknya mungkin nggak terlalu tinggi. Kadang saya pakai ini ada. Oke, saya rasa penjelasan saya tentang perkelab sudah saya ulas semuanya. Semoga bermanfaat. Apalagi ya? Oh, satu lagi. Nah, berikutnya besok saya akan bikin video tentang menentukan tekanan pada perkelab
pada pemasangan perkelep. Kadang itu kita kan bingung, begitu perkelep dipasang, oh ini kurang keras, oh ini kayaknya kekerasan. Nah, cuma ngarang-ngarang kan, cuma menduga-duga ini yang pas itu berapa sih batang kelep itu yang menonjol dari head itu, dari dasar sil kelep itu sampai ujung itu harus berapa sih. Kemudian kalau kurang keras itu harus diganjel berapa sih, diganjel ring berapa sih. Nah, itu penting itu. Kalau terlalu keras memperberat kerja cam, kalau kurang keras walaupun perkelep Jepang, kalau pemasangannya nggak betul, ringnya kurang, tekanannya kurang, ya tetap bisa floating. Maka dari itu besok saya akan membahas tentang menentukan ganjalan perkelep atau menentukan prelude atau tekanan terhadap perkelep dari sebelum ditekan menjadi saat dipasang itu harus perpendekannya berapa, tekanan yang pas. Oke, sampai di sini dulu ulasan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman di rumah lebih bisa menyesuaikan lagi apabila memodifikasi mesin, terutama tentang penentuan perkelep apa yang mau dipakai. Tonton terus, simak terus video-video yang ada di channel Seniman Teknik. Hadiahi saya dengan subscribe. Mau tinggal nutul gini ya, itu subscribe-nya tinggal dulu. Nah, subscribe ya. Kalau kamu anak otomotif, di subscribe ya. Nah, oke, sampai jumpa di video berikutnya.